Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian baik-baik saja dan dalam keadaan sehat walafiat. Di sini Ibu akan memberikan sebuah materi tentang pendidikan kewarganegaraan, khususnya di bab pertama, yaitu harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Di sini kita masuk pada pertemuan pertama. Subpokok bahasan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, yaitu yang pertama, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Yang kedua, substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang keempat, upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama, atau A, konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Hak adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang menjadi tugas manusia yang harus dilaksanakan dengan penuh kewajiban. Makna hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Aturan tentang HAM diatur oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sifat-sifat HAM. A. Universal, yaitu berlaku untuk semua orang. B. HAM tidak dapat dibagi. C. Hakiki, yaitu dimiliki manusia sejak lahir sebagai hak dasar dari Tuhan Yang Maha Esa. D. Permanen atau kekal, yaitu tidak dapat dipindahkan atau dicabut pihak lain. Yang kedua, makna kewajiban asasi manusia. Kewajiban asasi manusia merupakan bentuk pembatasan atas hak manusia yang dapat sebagai sumber munculnya sifat egoisme individu. Kewajiban asasi manusia yang harus dipenuhi yaitu kewajiban sebagai manusia, anggota masyarakat, dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Yang pertama, hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila diatur oleh A. Sila pertama, menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah, dan menghormati perbedaan agama. B. Sila kedua, menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum. C. Sila ketiga, mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. D. Sila keempat, dicerminkan dalam kehidupan pemerintah, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. E. Sila kelima, mengakui hak, milik, dan jaminan sosial secara perorangan yang dilindungi oleh negara serta berhak mendapatkan pekerjaan dan perlindungan. C. Kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia yaitu faktor internal dan eksternal. Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia yaitu pelanggaran HAM masa lalu dan setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pengertian HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ini, hak asasi manusia. Adakah sepakat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara
hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Penyebab pelanggaran HAM. A. Faktor internal, yaitu sikap egois, tidak toleran, rendahnya kesadaran terhadap HAM. B. Faktor eksternal, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi, dan kesenjangan sosial dan ekonomi. Kasus pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM diadili melalui mekanisme pengadilan HAM jika termasuk pelanggaran berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Upaya penegakan HAM. Upaya penegakan HAM dalam penegakan HAM. Upaya pemerintah dalam penegakan HAM yaitu upaya penegakan preventif atau pembentukan peraturan perundang-undangan tentang HAM dan pengadilan HAM, penyuluhan dan pendidikan tentang HAM kepada masyarakat. Komisi Nasional HAM atau Komnas HAM berfungsi mengkaji dan meneliti penyuluhan, pemantauan serta mediasi. Tujuannya mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM. Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia tugasnya melakukan sosialisasi dan advokasi tentang peraturan berkaitan dengan perlindungan anak, memberikan masukan yang berkenaan dengan perlindungan anak pada pemerintah. Tujuannya memberikan jaminan terhadap hak anak. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tujuannya menyebarluaskan pemahaman tentang bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mencegah tindak kekerasan pada perempuan. Kementerian Hukum dan HAM tugasnya membantu Presiden dalam menyelenggarakan tugas di bidang hukum dan HAM. Upaya penindakan atau represif. A. Pemberian pelayanan dan konsultasi kepada masyarakat. B. Menerima pengaduan korban pelanggaran HAM. C. Menangani kasus pelanggaran HAM melalui pengadilan. D. Pencarian data dan informasi pelanggaran HAM. E. Menyelesaikan perkara melalui perdamaian, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pandangan ahli. Terhadap korban pelanggaran HAM, pemerintah memberikan hak kompensasi, hak restitusi, dan hak rehabilitasi. Upaya penanggulangan kasus pelanggaran HAM. A. Upaya pencegahan pelanggaran hak asasi manusia. B. Membangun harmonisasi hak asasi manusia. Demikianlah materi pembelajaran yang Ibu berikan pada pertemuan ini. Selanjutnya Ibu memberi tugas mandiri. Carilah definisi hak dan kewajiban asasi dari beberapa pendapat pakar. Kalian dapat menemukannya dari buku sumber lain atau media online. Tulislah hasil pertemuan kalian dalam tabel di bawah ini. Mohon kalian kerjakan, jangan sampai tidak, karena tugas tersebut akan mempengaruhi nilai kalian. Cukup sekian pertemuan ini. Ibu akhiri dengan ucapan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.